Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Muhammad Ikhwan dari kelas 2B NIM 22020044. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan material menggunakan rahasia perlakuan panas yang tepat. Untuk remedi bahan teknik. Mengenal perlakuan panas pada material, jenis-jenis perlakuan panas pada material, manfaat perlakuan panas pada material, faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan panas pada material, teknik pengujian material setelah perlakuan panas. Kesimpulan. Mengenal perlakuan panas pada material. Perlakuan panas pada material adalah proses pemanasan dan pendinginan yang dilakukan pada material untuk memodifikasi sifat fisik dan mekaniknya. Proses ini penting untuk dipelajari karena dapat meningkatkan kualitas dan performa material, serta mengurangi kecacatan dan kerusakan pada material tersebut. Contohnya pada industri otomotif, material pada mesin dan komponen kendaraan harus tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan yang berulang-ulang. Dengan melakukan perlakuan panas, material dapat ditingkatkan kekuatannya dan ketahanannya terhadap kondisi operasional yang ekstrim. Jenis-jenis perlakuan panas pada material. Annealing adalah proses perlakuan panas yang dilakukan dengan memanaskan material hingga mencapai suhu tertentu, kemudian dibiarkan dingin secara perlahan di dalam oven. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keuletan material. Annealing sering digunakan pada material logam seperti baja dan tembaga. Tempering adalah proses perlakuan panas yang dilakukan setelah material mengalami hardening atau quenching. Proses ini dilakukan dengan memanaskan material pada suhu tertentu kemudian didinginkan dengan cepat. Tujuannya untuk mengurangi ketegangan internal dan meningkatkan kekuatan dan keuletan material. Tempering sering digunakan pada material logam seperti baja dan besi. Quenching adalah proses perlakuan panas yang dilakukan dengan cara mendadarkan material ke dalam cairan pendingin seperti minyak atau air. Tujuannya adalah untuk mendinginkan material dengan cepat. Manfaat perlakuan panas pada material. Perlakuan panas pada material memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kekuatan ketahanan material. Misalnya baja karbon yang dikenal perlakuan panas quenching akan menjadi lebih keras dan tahan aus. Hal ini membuat baja tersebut cocok digunakan untuk pembuatan pisau, alat-alat mesin, dan komponen kendaraan. Selain itu, perlakuan panas juga dapat meningkatkan sifat magnetik dan ketahanan korosi suatu material. Contohnya paduan nikel yang dikenal perlakuan panas annealing akan memiliki sifat magnetik yang lebih baik dan tahan terhadap korosi. Material ini sering digunakan pada industri elektronik dan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan panas pada material. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan panas pada material meliputi suhu, waktu pemanasan, dan jenis pendingin. Suhu yang digunakan dalam perlakuan panas dapat mempengaruhi struktur mikro material dan sifat mekaniknya. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses perubahan struktur mikro terjadi. Waktu pemanasan juga penting karena dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dan ketangguhan material setelah perlakuan panas. Jenis pendingin yang digunakan juga berpengaruh pada hasil akhir.
dari perlakuan panas. Selain itu, faktor lain seperti kondisi kimia, material, dan ukuran butir juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari perlakuan panas. Material dengan komposisi kimia yang berbeda akan merespon perlakuan panas dengan cara yang berbeda pula. Ukuran butir juga dapat mempengaruhi struktur mikromaterial dan sifat mekaniknya setelah perlakuan panas. Teknik pengujian material setelah perlakuan panas. Setelah material menjalani proses perlakuan panas, maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui hasil dari proses tersebut. Ada beberapa teknik pengujian yang biasa dilakukan seperti pengujian kekerasan dan pengujian tegangan. Pengujian kekerasan dilakukan dengan cara mengukur besarnya gaya yang diperlukan untuk menekan sebuah benda uji dengan permukaan keras tertentu. Hasil pengujian ini dapat memberikan informasi mengenai kekuatan dan ketahanan material setelah menjalani proses perlakuan panas, sedangkan pengujian tegangan dilakukan dengan cara mengukur besarnya gaya yang diperlakukan untuk merenggangkan benda uji hingga batas tertentu. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui sifat-sifat mekanik material setelah menjalani proses perlakuan panas. Kesimpulan. Untuk simpulannya, dalam industri, perlakuan panas pada material sangatlah penting untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material. Ada beberapa jenis perlakuan panas seperti annealing, tempering, dan quenching yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan material. Faktor-faktor seperti suhu dan waktu pemanasan juga mempengaruhi hasil akhir dari perlakuan panas. Oleh karena itu, pengaturan parameter perlakuan panas harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Setelah dilakukan perlakuan panas, material dapat diuji menggunakan teknik-teknik seperti pengujian kekerasan dan pengujian tegangan untuk memastikan bahwa material telah mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Dalam kesimpulannya, perlakuan panas pada material merupakan proses penting dalam industri untuk meningkatkan sifat-sifat material dengan memahami jenis-jenis perlakuan panas, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan teknik pengujian setelah perlakuan panas. Kita dapat menerapkan pengetahuan ini dalam industri untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Sekian dari saya, Dafa Muhammad Ihwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.